Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di depan Darul Mustafa bersama Kiai Haji Khairul Hidayat. Beliau adalah pemimpin Majelis Talim Sulhul Majami. Alhamdulillah. Apa kabarnya sih? Alhamdulillah. 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 Senang melihat antum lagi datang ke Tarim membawa jamaah, membawa para ziarah. Kita lebih senang lagi melihat antum. Alhamdulillah. Sehat walafiat di sini. Terima. Alhamdulillah kita dapat juga karya dari Syekh, terjemahan Kiai Haji, yaitu terjemahan Akhlak Khuluquna karangan kitab Habib Umar yang diterjemahkan oleh beliau. Kiai, mungkin antum bisa cerita sedikit tentang momen indah di Tarim ketika antum belajar di Tarim, apa aja yang antum gak bisa lupakan selama di Tarim ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Kalau ditanya tentang keindahan ketika awal dan atau sampai akhir di Tarim, kulluha jamil, semuanya indah, semuanya indah dengan Habib Umar, masya Allah, semua masya Allah. Tapi memang ada sesuatu yang ajmal, ada sesuatu yang lebih indah. Bahkan sebelum kita berangkat ke Tarim Hadramaut itu seakan sudah ada satu rasa majnun, ada satu kegilaan. Jadi di mana saya berada di rumah, di situ ada gambar Habib Umar. Di mana saja ada berada Habib Umar, Habib Umar, Habib Umar, Habib Umar, Habib Umar. Itu bukan berbentuk gambar, tapi seakan berbentuk asli. Sampai hatta fil hammam, hatta di kamar mandi kita bingung. Waduh, di dalam kamar mandi kelihatan Habib Umar, gimana ceritanya? Masya Allah, dengan pertemuan dengan Al-Habib Jinnan, alhamdulillah. Kemudian sampai tahun 1998 masuk Darul Mustafa. Kemudian keindahan terjadi ketika baru pertama kali melihat Habib Umar. Beliau mempunyai satu tatapan yang sangat indah, yang ketika itu ada masih sedikit gundah, ada sedikit penat di dalam hati. Ketika itu hilang langsung seketika. Baru cuma sekedar satu tatapan memandang yang ditatap oleh Al-Habib Umar. Ala ya Allah binadzalah min al-ainir rahimatu dawi kullama bi min amradin sajmah. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Haddad. Jadi keindahan-keindahan tersebut terus mengalir setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Bahkan satu waktu ketika saya pernah bertanya kepada Habib Umar, kira-kira untuk saya belajar di Hadramaut berapa tahun Habib? Yakfiflah sana, cukup buat engkau setahun. Tapi untuk tahun kedua minta tambah lagi, tahun berikutnya lagi minta tambah lagi, terus berikut tambah lagi sampai kita di masa-masa tersebut sampai mengeluarkan kitab yang namanya Minhaj yang diasuh langsung oleh Habib Ali Masyur selama 2 tahun. Kamal, alhamdulillah. Nah setelah itu tasyakur dengan Habib Ali Masyur, dengan Habib Umar. Jadi semuanya merupakan satu keindahan. Ada juga satu keindahan yang terjadi ketika menyuruh ke Zambal. Itu saya tidak tahu apakah hikmah tersendiri di Zambal ketika itu. Masuk di Zambal seakan-akan datang kiamat, seakan-akan datang kiamat dengan puting beliung yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Karena memang ini adalah perintah. Kalau perintah guru, bismillah kita jalankan karena ini merupakan sebuah keberkahan. Keluar dari Zambal seakan tidak ada kejadian apa-apa. Karena hulaikunu syai, seakan-akan tidak ada kejadian. Masya Allah, Masya Allah, semua Masya Allah. Sering berhajat lagi dengan berkah Habib Umar, berkah Habib Umar. Seringkali namanya talabah tempo-tempo dulu, jangankan sih untuk beli sabun, untuk beli sendal aja tidak ada. Masya Allah, tidak punya apa-apa. Tapi ketika itu banyak doa dengan keberkahan Habib Umar. Tahu-tahu ada yang ngasih $100, tahu-tahu ada yang ngasih $100. Ini dolaran, bukan realan. Berbentuk dolar yang saya tidak tahu min aina hada, dari mana ini gitu. Orangnya saya nggak punya, paman saya nggak punya, incang saudara dan sebagainya, tapi tahu-tahu ada yang ngasih duit. Dan ini duit beneran. Sampai saya berangkat haji tahaddatsan bin ni'mat, sampai 2 kali berangkat haji. Dari Yaman? Dari sini, dari Yaman. Oh, 2 kali. Itu 2 kali kita berangkat haji 2 kali. Itu dari mana duitnya? Wallahu a'lam. Kalau ditanya dari mana saya juga nggak tahu. Ada yang ngasih tahu.
ada yang ngasih lagi, ada yang ngasih lagi, ada yang ngasih, padahal kita sendiri lagi butuh senda. Tapi karena memang tawajuh di Fakihul Muqaddam dan keberkahan Habib Umar maunya haji, dapat buat haji. Coba waktu itu saya minta kelebihan buat sendal juga ya Allah, buat yang lain juga ya Allah, insya Allah bakal diberi. Inilah di antara keindahan-keindahan yang memang betul-betul mustajab, dan apa yang saya doa di dalam Mustafa, apa yang saya doa lewat keberkahan Habib Umar mustajab hatta sampai sekarang. Jadi seakan-akan hidup saya sekarang ini hasil dari jerih payah doa di silsilah, di wasilah Al Habib Umar ketika saya masih berada di dalam Mustafa. Di Indonesia juga keberkahannya apa aja sih dakwah antum waktu di Indonesia? Keberkahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama pulang di Indonesia jadi dosen di istana. Dosen. Padahal satu belum lulus. Belum ada. Waktu itu sebelum saya berangkat ke Hadramaut, saya pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 tahun belum lulus. Betul-betul belum lulus. Habis itu ke sini. Habis itu Darul Mustafa saya jadi dosen, dan dosen Masya Allah itu kan minimal dosen udah harus punya S1 yang resmi gitu. Kita jadi dosen nggak lama, kemudian saya masuk S2 gitu. Ini suatu keajaiban, ini S2 akhirnya ini satu keajaiban Masya Allah di Sibaratullah di tempat Buya Amsyir. Kemudian alhamdulillah kita teruskan lagi mengambil hukum lagi. Itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngambil S2 pun nggak seperti orang-orang mengambil S2 santai. Beberapa bulan selesai, kemudian nunggu tahu-tahu wisuda. Dan ini semuanya keberkahan Habib Umar. Masya Allah. Dan apa yang saya minta ini dan itu ketika Habib Umar menyuruh saya dulu untuk komunikasi dengan mereka para ulama-ulama, ketika itu saya belum punya mobil. Nggak lama Habib Umar menyuruh sesuatu, besok kita langsung punya mobil. Ya Allah. Langsung punya mobil. Ini artinya secara dohir, belum secara batin. Kalau batin. dohirnya aja seperti itu, bagaimana batin artinya? Mudah-mudahan dengan ta'aluk kita dengan guru kita, siapapun guru kita, apalagi ini adalah Al Habib Umar, alhamdulillah, dan saya betul-betul merasakan sebuah kenikmatan yang sangat lezat dengan saya punya guru, dengan ta'aluk baik, lebih mahal ma'ahum gitu. Dan mudah-mudahan siapa saja yang mempunyai ta'aluk dengan gurunya, apalagi kita dengan Al Habib Umar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan perkenanan doa dengan keberkahan guru. Mungkin saya yang terakhir, bagaimana cara ta'aluk kita semakin bertambah dan mendapatkan barokah dari Habib Umar, walaupun kita jauh, misalnya teman-teman yang menyaksikan di Indonesia, Malaysia, bagaimana caranya sih? Jadi pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali Al Habib Umar mengatakan kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib. Berapa banyak orang yang jauh secara zahir tapi dia dekat secara batin, atau kebalikannya, dia orang yang dekat bersama aku tetapi dia jauh bersama aku, tapi maunya kita garib wa garib. Wa kam min garib, berapa banyak orang yang dekat dengan Habib Umar, dekat pula secara batinnya. Ini diajarkan oleh Habib Umar, ta'aluk tahtal indiwa. Itu diajarkan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita menjalankan sunnah Rasulullah, semakin kita dekat dengan guru kita Habib Umar. Karena memang kalau misalnya kita mau dekat dengan Habib Umar, otomatis nanti pada akhirnya Habib Umar babuna wasilatuna wa yuwassilana ila Habibil Mustafa, akan menyambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sam'an wa ta'atan dari sang guru, ketika kita mendengarkan, kita taat kepada sang guru, ini mempunyai satu ala gawiyah yang dimana kita mempunyai ungkapan yang sangat dekat dengan guru kita Al-Habib Umar. Kalau kita pertama ta'aluk artinya sebagaimana yang dalam ungkapan mereka para ulama, hakikatut taqwa imtithalu awamirillah ijtinabun nawahi. Ini juga kita kepada Rasulullah dan kepada guru, kita menjalankan aktivitas apa yang telah dijalankan oleh guru-guru kita, dan apa yang dilarang oleh guru kita tinggalkan. Kita jalankan ilmu, dakwah, kemudian suluk, apa yang diajarkan oleh Habib Umar dimaksimalkan. Tahqiqul ulum asy'ar'iyyah, kemudian dakwah, kita maksimalkan dakwah, seluruh sarana dan prasarana yang kita miliki semuanya untuk dakwah. Wasuluk, kita tazkiyatul qalb, kita sucikan hati setiap waktu. Nah, ini
adalah asas di mana kita mempunyai hubungan dekat dengan sang guru. Dan bahkan seringkali pernah saya kejadian yang seakan-akan saya akan dapat musibah, tapi tawasul saya kepada Habib Umar gitu. Ini mujarrab. Ini mujarrab, ini bukan kata-kata wah ini bid'ah, ini syirik apa semuanya. Tidak. Ini mujarrab. Mendapatkan banyak musibah, saya mengatakan Habib Umar tuntas. Inhalatil masyakil. Berbagai macam permasalahan ketika itu selesai. Ini sebagaimana banyak orang dulu bertawasul kepada Syekh Saman, ya Syekh Saman atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang saya Imam Berlagin Muqaddam, Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Imam Abdul Rahman Segaf, kita langsung ke Habib Umar. Betul, inhalatil masyakil. Ketika itu permasalahan dipermudah. Dan artinya siapa ada orang yang mempunyai dakwah tanpa ada fitnah? Orang yang berdakwah siapa ada yang tanpa ada masalah? Pasti akan ada masalah. Tapi ketika kita menghadirkan guru kita dengan khusyuk tawassul kepada guru kita, kemudian beliau bakal menghadirkan kita kepada Rasulullah dan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah suatu kenikmatan besar. Walaupun terlihat kita jauh, tapi dekat secara roh. Jauh kita tetapi roh kita dekat dengan Al-Habib Umar. Nah ini perlu untuk kita kaji. Baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ta'aluk beliaunya dengan malaikat Jibril, ta'aluk beliaunya apalagi dengan Allah, la ya'rifullah illallah, sampai-sampai beliau bersabda tidak ada yang kenal Allah kecuali Allah, dan manusia yang paling kenal Allah adalah baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang yang paling kenal baginda Rasulullah mereka para ulama dan guru-guru kita. Kalau kita mau kenal itu semuanya lewat guru-guru kita. Alhamdulillah senang banget bisa mendengarkan mutiara-mutiara kisah-kisah nasihat dari antum. Mudah-mudahan semua ini bisa membawa keberkahan buat kita semua. Yang terakhir Syekh mungkin doa buat teman-teman agar teman-teman yang mau belajar di sini dimudahkan rezekinya, yang mau ziarah dimudahkan rezekinya. Ada satu ijazah dari Al-Habib Umar yang langsung tawassul dan sanadnya kepada Sayyidina Imam Muhammad Muhdar bin Sayyidina Imam Abdul Rahman Segaf. Ya, insya Allah bakal dimudahkan dan insya Allah bakal dipanggil oleh Sayyidina Imam Faqih Muqaddam dan Hamid Tarim, yaitu Muhammad Muhdar, Sayyidina Imam Muhammad Muhdar itu merutinitaskan membaca ya terima ya terima anha ya terima anha ya terima anha ya terima anha. Ada satu kerinduan kita kepada Tarim penduduknya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Mutanabbi, haulai kal malaika bal afdal minal malaika. Mereka bagaikan malaikat, bahkan lebih istimewa daripada malaikat. Ini penduduk Tarim. Ini penduduk Tarim, bagi orang awamnya Tarim. Lasiana min sada haula min ulama sada haula min kibar hakadha, masyaallah. Apalagi yang kita dekati Habib Umar, masyaallah, semua masyaallah. Tarim dubiqat bi aqdamil auliya. Yang Tarim ini seluruh Tarim bahkan dikatakan oleh Imam Al-Haddad kulluha nur, semuanya adalah cahaya, yang semuanya pernah terpatri dengan kaki-kaki mereka para ulama-ulama dan mereka para aulia, dan taksirul aulia, dampak dari mereka para aulia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hakada alaman Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dampak dari baginda Rasulullah selalu akan berkasam di hari kiamat. Begitu juga dalam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka para wali dan mereka para ulama, dampak-dampaknya terus sampai ke hari kiamat. Demikian Tarim, dan insyaallah idza amatil buldan fa tarimu ashwa. Ketika negara-negara lain dalam keadaan buta, artinya buta dengan pemahaman, buta tentang akidah, buta tentang keilmuan, maka dikatakan Tarim selalu melek. Sampai sekarang alhamdulillah terbuka. Maka dari itu perbanyak kita bertawasul kepada Allah dengan ucapan ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha, ya tarimu alaha. Ada yang mengatakan 100 kali, dan itu ala hasabil qadar, insyaallah ala hasabil tawakal. Amin. Nah, gitu. Hada yang kubur tamam insyaallah ala mana حبيبنا محمد رسول الله حضرة النبي الفاتحة. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.